Halo, saya Tonan. Saya tuli tapi peduli realita pinjol. Tonan sedih karena beberapa orang tuli bunuh diri gara-gara pinjol. Sejak dulu, sudah banyak lintah darat. Di zaman digital ini, juga bermunculan lintah digital. Pinjaman online adalah bahasa halusnya. Banyak rakyat Indonesia terjerat pinjol karena kebutuhan hidup dan banyak faktor lainnya. Beberapa bulan lalu, teman Tonan sesama tuli meninggal dunia. Dia bekerja sebagai pengemudi ojek online. Teman saya itu bekerja terlalu keras. Sebaliknya, istirahatnya sangat kurang. Dia sering mengalami hambatan dan kesulitan hidup. Kondisi ekonominya tidak stabil. Sebagaimana kebanyakan rakyat Indonesia. Apalagi dia sebagai orang tuli. Bukan cuma kesehatan fisiknya yang terganggu, tapi juga kesehatan mentalnya. Dan tekanan keuangan yang terus-menerus. Menjadi pemicu untuk melakukan bunuh diri. Ditambah dengan masalah hutang pinjol. Terjebak dalam lingkaran utang yang membuatnya putus asa. Ya, pinjol itu sangat berbahaya. Bukan cuma yang ilegal, pinjol legal pun berbahaya. Selama ini, cuma pinjol ilegal yang diwaspadai. Mengapa pinjol legal juga berbahaya? Nah, Tonan mau kasih edukasi tentang bahaya pinjol legal. Ingat-ingat, pinjol adalah lintah digital. Lintah itu binatang parasit yang menghisap darah. Begitu menempelkan diri pada tubuh manusia, lintah akan langsung menghisap darah kita. Gigitan lintah berpotensi menyebabkan pendarahan berlebihan. Karena air liurnya mengganggu pembekuan darah. Korban pun bisa tidak menyadari dia tergigit lintah. Karena area yang tergigit sudah mati rasa. Akibat sifat analgesik atau bius dari air liur lintah. Namun, kadangkala lintah juga dipakai untuk pengobatan. Iklan-iklan pinjol juga begitu. Menawarkan pinjol untuk mengobati kebutuhan biaya hidup. Pinjol ditawarkan sebagai solusi yang tepat dan cepat. Tayangan iklannya sangat menggoda dan membius. Legal dan diawasi OJK adalah kata-kata yang menenangkan. Bikin calon mangsa tidak sadar bahaya yang mengintai. Padahal, batas maksimal suku bunganya cukup tinggi. Bunganya 0,1% untuk pinjaman produktif. Bahkan 0,3% untuk pinjaman konsumtif. Itu bunga per hari loh, bukan per tahun. Artinya, per bulannya bisa 3-9%. Dan per tahunnya bisa 36-100%.
Ingat, ini pinjol legal, bukan yang ilegal. Meskipun pinjol legal dilarang mengenakan predatory lending, alias tidak wajar bagi penerima pinjaman. Namun, pinjol legal tetap pakai bunga per hari. Begitu juga denda atas keterlambatan pembayaran, dihitung per hari. Dasar lintah digital, tetap saja menghisap darah. Semua itu yang membuat peminjam terjerat lingkaran setan. Dengan jumlah hutang yang semakin besar, berlipat ganda dari pokok pinjamannya. Apabila debitur tidak segera melunasi utangnya, tentu bunga dan dendanya akan semakin menggunung. Kalau begitu, apa bedanya dengan pinjol ilegal? Sama-sama berdampak buruk, dan bisa menjebak kita dalam lingkaran utang. Malahan, kalau pinjol legal, kita bisa berhadapan dengan hukum. Sedangkan, pinjol ilegal tidak punya legal standing. Tapi, kita harus punya mental yang kuat untuk menghadapi penagihan yang caranya tidak beradab. Bagaimanapun utang memang harus dibayar. Makanya, jangan gampang percaya kepada iklan. Memang, pinjol membuat warga punya akses ke lembaga keuangan. Sampai ada menteri yang setuju mahasiswa pakai pinjol. Apakah Pak Menteri sudah tahu suku bunga pinjol? Dan masalah di balik kemudahan cairnya pinjol, yang sering tidak memperhitungkan profil risiko. Tidak mengukur kesanggupan untuk melunasi tepat waktu. Sementara itu, kearifan sosial telah bergeser, sehingga pinjol lebih dipilih dibandingkan meminjam kepada keluarga atau teman dekat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memberikan dukungan kepada orang-orang yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Tapi, pemerintah kok kepayahan untuk mengatasi masalah ini? Dari sistem pengawasan yang lemah, sampai penegakan hukum terhadap perusahaan yang curang, semua regulasinya kedodoran. Itu masalah di hilir. Masalah di hulu seharusnya diperhatikan lebih serius. Ini masalah struktural berupa sulitnya akses keuangan yang normal, dengan bunga pinjaman yang lebih rendah, untuk menjawab kebutuhan real di masyarakat. Jangan sampai ada lagi menteri yang jadikan pinjol sebagai solusi. Lintah kok dianggap solusi, Pak?